Di saat rahimku menangis melepaskan kepergian darah daging kami yang tak sempat bernapas, suamiku justru tertawa lepas merayakan kelahiran putranya dari rahim wanita lain. Dia memintaku menerima anak haram itu, tanpa tahu aku telah menyiapkan kehancuran total untuk sisa hidupnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma obat-obatan yang menyengat adalah hal pertama yang menyambut indera penciumanku saat aku membuka mata. Kepalaku terasa berat, seolah ada batu besar yang menindih setiap inci kesadaranku. Perlahan, aku mencoba menggerakkan jari jemariku yang terasa kaku, lalu pandanganku mulai menyapu sekeliling ruangan. Ruangan ini mewah, sebuah kamar VIP di salah satu rumah sakit swasta terbaik di Jakarta Pusat, namun terasa begitu dingin dan asing. Di luar jendela kaca yang besar, langit Jakarta sedang menangis. Hujan deras mengguyur kota, disertai kilatan petir yang sesekali menerangi ruangan yang temaram ini. Suara rintik air yang menghantam kaca terdengar seperti irama kesedihan yang tak berujung, seolah alam semesta sedang turut berduka bersamaku. Aku mencoba duduk, namun rasa nyeri yang tajam di perut bagian bawah memaksaku kembali terbaring. Seketika itu juga, ingatan mengerikan itu kembali menghantamku seperti ombak pasang. Darah, rasa sakit yang luar biasa. Teriakan panikku memanggil nama suamiku yang tak kunjung menyahut. Dan akhirnya, keheningan yang mematikan saat dokter mengatakan bahwa detak jantung janin kami sudah tidak ada. Tanganku meraba perutku yang kini terasa kosong. Hampa. Bayi yang sudah kami, atau lebih tepatnya aku, nanti-nantikan selama 5 tahun pernikahan, kini telah tiada. Tidak ada tangisan bayi, tidak ada senyum bahagia, hanya kehampaan yang menyiksa. Air mata kembali mengalir di pipiku, panas dan perih. Aku menoleh ke sisi tempat tidur, berharap melihat sosok suamiku tertidur di sana, atau setidaknya duduk menungguiku siuman. Namun, kursi penunggu itu kosong. Tidak ada buket bunga di meja, tidak ada pesan manis, tidak ada jejak keberadaannya sama sekali. Pintu kamar terbuka pelan. Seorang perawat muda dengan seragam putih bersih, masuk membawa nampan berisi obat dan segelas air. Wajahnya terlihat ragu-ragu saat melihatku sudah sadar. Ada tatapan iba di matanya, tatapan yang paling aku benci saat ini. Aku tidak butuh dikasihani, aku butuh suamiku. Ibu sudah sadar? Tanyanya lembut sambil meletakkan nampan di meja nakas. Ia memeriksa infus yang menancap di punggung tanganku. Suami saya? Mas Johan di mana? Sus? Tanyaku dengan suara parau. Tenggorokanku terasa kering dan sakit. Perawat itu tampak gelisah. Ia menghindari tatapan mataku dan berpura-pura sibuk merapikan selimutku. Kami sudah mencoba menghubungi Pak Johan berkali-kali sejak ibu masuk UGD tadi siang, Bu. Tapi ponselnya tidak aktif. Mungkin beliau sedang sibuk atau ada kendala sinyal. Sibuk? Kendala sinyal? Alasan macam apa itu? Istrinya sedang bertaruh nyawa, kehilangan anak mereka, dan dia tidak bisa dihubungi? Rasa kecewa mulai merayap di dadaku, bercampur dengan rasa sakit fisik yang belum mereda. Aku meminta perawat itu mengambilkan tas tanganku yang tergeletak di meja sudut. Dengan enggan, ia menyerahkannya. Setelah perawat itu keluar, aku segera merogoh ponselku. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari ibuku dan mertuaku, tapi tidak ada satupun dari suamiku. Justru pesan terakhir yang aku kirimkan padanya 7 jam lalu, Mas, tolong pulang, perutku sakit sekali, ada darah, masih bercentang 1. Belum dibaca. Kemarahan mulai menggantikan kesedihan. Di mana dia? Apakah dia tidak peduli padaku? Jari-jariku dengan gemetar membuka aplikasi Instagram. Mungkin dia membuat story tentang kesibukannya di kantor. Mungkin dia sedang meeting penting dengan investor asing dan ponselnya mati. Aku berusaha mencari pembenaran, mencoba menjadi istri yang pengertian seperti yang selalu kulakukan selama ini. Namun, apa yang aku temukan justru menghancurkan sisa-sisa hatiku yang belum sempat pulih. Di deretan paling depan Instagram Story, akun sahabat suamiku, seorang pengusaha muda yang juga rekan bisnisnya, muncul dengan lingkaran warna-warni tanda ada unggahan baru. Tanpa pikir panjang, aku menekannya. Layar ponselku menampilkan video berdurasi 15 detik yang direkam di sebuah tempat yang sangat aku kenal suasananya.
Itu adalah sebuah lounge mewah di kawasan SCBD. Lampu-lampu kristal, sofa bludru mahal, dan botol-botol minuman beralkohol impor berjejer di meja. Suara musik dentuman bass terdengar riuh, bercampur dengan gelak tawa orang-orang di sana. Kamera kemudian bergerak, menyorot ke tengah ruangan. Di sana, duduk di sofa utama bak seorang raja, adalah suamiku, Mas Johan. Dia tidak sedang meeting. Dia tidak sedang bekerja keras demi masa depan kami. Dia mengenakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung santai, wajahnya merah padam karena alkohol dan tawa. Namun, bukan itu yang membuat napasku tercekat. Di pangkuannya, dia sedang menggendong seorang bayi merah. Bayi yang masih sangat kecil, terbungkus selimut biru muda. Di sampingnya, duduk seorang wanita muda yang cantik, mengenakan gaun malam yang memamerkan lekuk tubuhnya. Wanita itu, yang aku tahu sebagai sekretaris baru di kantor suamiku, namanya Siska, sedang bersandar manja di bahu Mas Johan sambil menatap bayi itu dengan penuh kasih sayang. Mas Johan menatap bayi itu, lalu menatap kamera sambil mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Dia berteriak, suaranya terdengar jelas di antara bisingnya musik. Pewaris tahta akhirnya lahir. Cheers untuk jagoan papa. Jantungku serasa berhenti berdetak. Keterangan atau caption di video itu tertulis besar-besar, "Selamat Bro Johan atas kelahiran putra pertamanya. Jagoan SCBD masa depan." Ponsel di tanganku terlepas, jatuh ke atas selimut tebal rumah sakit. Tanganku gemetar hebat, bukan karena dinginnya AC ruangan, tapi karena guncangan batin yang begitu dahsyat. Jadi, selama aku berjuang mempertahankan kehamilan yang lemah ini, selama aku bolak-balik ke dokter sendirian karena dia beralasan sibuk, dia sedang menantikan kelahiran anak dari wanita lain. Bayi yang kugendong dalam rahimku meninggal hari ini. Dan di saat yang sama, dia merayakan kelahiran bayi dari wanita simpanan itu. Dia menyebut bayi itu, pewaris tahta. Lalu, dianggap apa anak kami yang baru saja pergi? Sampah? Rasa sakit di perutku seolah lenyap, digantikan oleh rasa panas yang menjalar dari ulu hati hingga ke ubun-ubun. Air mataku berhenti menetes. Rasa sedih yang tadi melingkupiku mendadak membeku, berubah menjadi gumpalan es yang tajam dan keras. Aku tidak lagi merasa ingin menangis. Aku tidak lagi merasa ingin menjerit memanggil namanya. Aku mengambil kembali ponselku, menatap layar yang kini gelap. Bayangan wajah Mas Johan yang tertawa bahagia di atas penderitaanku terpatri jelas di benakku. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku hanyalah Kirana yang penurut, mantan manajer keuangan yang rela berhenti bekerja demi menjadi istri yang berbakti, yang bisa dia bodohi selamanya. Dia lupa siapa aku sebelum aku menjadi istrinya. Dia lupa bahwa akulah yang merapikan pembukuan perusahaannya yang dulu berantakan. Dia lupa bahwa otak di balik kesuksesan finansialnya adalah aku. Malam itu, di tengah hujan badai Jakarta yang seolah ingin menenggelamkan kota, Kirana yang lama telah mati bersama janinnya. Dan dari balik awan kelabu duka ini, lahir sosok baru yang tidak lagi mengenal belas kasih. Aku bersumpah, Mas Johan tidak akan pernah hidup tenang lagi. Dia boleh merayakan kelahirannya hari ini, tapi aku akan memastikan dia meratapi kematian masa depannya esok hari. Aku tidak akan menceraikannya sekarang. Itu terlalu mudah. Aku akan membuatnya kehilangan segalanya terlebih dahulu, sampai dia mengemis di kakiku. Sinar matahari Jakarta terasa begitu terik dan menyengat kulit saat aku melangkah keluar dari lobi rumah sakit. Kontras sekali dengan badai semalam, dan lebih kontras lagi dengan hatiku yang sedingin kutub utara. Aku pulang sendirian. Mas Johan masih belum bisa dihubungi. Sopir taksi online yang kupesan membukakan pintu dengan sopan, mencoba mengajakku berbasa-basi tentang cuaca panas hari ini, tapi aku hanya menjawab dengan anggukan singkat dan tatapan kosong keluar jendela. Kendaraan merayap pelan di tengah kemacetan ibu kota. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi seolah mengejek kekerdilan nasibku. Dulu, aku dan Mas Johan sering bermimpi, menunjuk gedung-gedung itu dan berhayal suatu hari perusahaan propertinya akan memiliki gedung sendiri di sana. Mimpi itu terwujud. Perusahaannya sukses besar. Tapi ternyata, kesuksesan itu juga yang menjadi awal dari kehancuran rumah tangga kami. Uang dan kekuasaan telah mengubah Mas Johan menjadi monster yang tidak kugenali lagi. Taksi memasuki kawasan Pondok Indah, lingkungan elit tempat kami tinggal selama 3 tahun terakhir.
Rumah-rumah gedongan dengan pagar tinggi berjejer angkuh. Saat taksi berhenti di depan gerbang hitam rumah kami, rasa mual kembali menyerangku. Rumah ini megah, bergaya minimalis modern dengan pilar-pilar kokoh, tapi bagiku sekarang, ini hanyalah sebuah bangunan kosong tanpa jiwa. Kuburan bagi pernikahan kami. Aku menyeret langkahku masuk. Sepi. Asisten rumah tangga kami sedang pulang kampung karena ibunya sakit, jadi rumah benar-benar kosong. Debu tipis mulai terlihat di atas meja konsol di ruang tamu. Foto pernikahan kami yang berukuran besar masih terpajang manis di dinding. Di foto itu, Mas Johan menatapku dengan tatapan memuja. Ironis sekali melihatnya sekarang. Ingin rasanya aku merobek kanvas itu, tapi kutahan. Belum saatnya. Emosi tidak akan membantuku memenangkan perang ini. Logika dan strategi yang akan menjadi senjataku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Mas Johan. Akhirnya, aku membukanya dengan perasaan hambar. Dek, maaf Mas baru kabari. Sinyal susah banget. Mas mendadak harus ke Surabaya lihat proyek yang ada masalah struktur. Mungkin 2-3 hari baru pulang. Kamu baik-baik di rumah ya? Love you. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang di telingaku sendiri. Surabaya? Dia bahkan tidak berusaha membuat kebohongan yang cerdas. Dia pikir aku tidak melihat story temannya semalam? Atau mungkin dia terlalu percaya diri bahwa aku adalah istri bodoh yang hanya tahu belanja dan arisan, sehingga tidak akan pernah mengecek kebenarannya. Dia meremehkanku. Dan itu adalah kesalahan terbesarnya. Alih-alih membalas pesannya atau melabraknya lewat telepon, aku meletakkan ponselku di meja makan. Aku berjalan menuju ruang kerja Mas Johan yang terletak di lantai 2. Ruangan ini adalah daerah kekuasaannya. Biasanya, aku jarang masuk ke sini kecuali untuk mengantarkan kopi atau membersihkan debu. Dia selalu bilang ada dokumen rahasia perusahaan yang tidak boleh disentuh siapapun. Pintu ruang kerja itu terkunci. Tentu saja. Tapi Mas Johan lupa. Saat kami baru menikah dan rumah ini belum direnovasi, akulah yang memegang semua kunci cadangan. Aku berjalan ke kamarku, membuka kotak perhiasan lama yang jarang kusentuh, dan menemukan sebuah kunci kecil terselip di lapisan beludru paling bawah. Klik. Pintu terbuka. Aroma tembakau mahal dan pewangi ruangan maskulin menyeruak keluar. Ruangan itu rapi, dengan meja mahoni besar di tengahnya. Di atas meja, tergeletak sebuah laptop tipis keluaran terbaru. Ini adalah brankas digitalnya. Mas Johan sangat protektif terhadap laptop ini. Dia selalu membawanya kemana-mana. Tapi mungkin karena terburu-buru, pergi ke Surabaya, alias menemui istri simpanan dan anak barunya, dia meninggalkannya. Dia pasti berpikir laptop ini aman karena terkunci sandi. Aku duduk di kursi kerjanya yang empuk. Kursi yang harganya setara dengan motor metik baru. Aku membuka laptop itu. Layar menyala meminta kata sandi. Aku mencoba tanggal ulang tahunnya. Salah. Tanggal pernikahan kami. Salah. Tanggal lahir ibunya. Salah. Aku terdiam sejenak, mengingat video semalam. Bayi itu. Siska. Aku mencoba memasukkan kombinasi tanggal lahir Siska. Aku pernah melihat data karyawannya dulu saat masih membantu HRD. Gagal lagi. Lalu aku teringat sesuatu. Johan adalah orang yang narsis. Dia sangat bangga dengan pencapaian pertamanya. Plat nomor mobil pertamanya, B10-an. Aku mengetik, B10-an sukses. Loading. Dan terbuka. Betapa menyedihkannya dia. Sombong, tapi ceroboh. Keamanan digitalnya selemah moralnya. Sebagai mantan manajer keuangan yang pernah menangani audit perusahaan multinasional sebelum menikah, mataku langsung tertuju pada folder-folder yang tersusun di desktop. Ada folder bernama, pribadi, proyek 2024, dan satu folder dengan nama yang agak aneh, dana taktis. Instingku langsung bekerja. Aku membuka folder, dana taktis. Di dalamnya terdapat puluhan file spreadsheet Excel dan scan bukti transfer. Mataku menelusuri angka-angka itu dengan cepat. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini bukan sekadar pembukuan biasa. Ini adalah catatan penggelapan pajak gila-gilaan. Johan memanipulasi laporan keuangan perusahaannya untuk menghindari pajak miliaran rupiah.
Dia juga mengalihkan dana investor untuk proyek fiktif, yang uangnya kemudian mengalir ke beberapa rekening pribadi atas nama orang lain. Aku menelusuri aliran dana itu. Salah satu rekening penerima yang paling sering muncul adalah atas nama Siska Amelia. Transfer rutin puluhan juta setiap bulan, pembelian apartemen di Kuningan, pembelian mobil mewah, hingga biaya rumah sakit persalinan VIP. Semua menggunakan uang perusahaan. Uang investor. Uang haram. Aku tersenyum miris. Ternyata kekayaan yang dia pamerkan selama ini dibangun di atas pondasi pasir yang rapuh. Dia bermain api dengan hukum, dan dia menggunakan uang curian itu untuk membiayai perselingkuhannya. Tanganku bergerak lincah di atas keyboard. Aku tidak hanya melihat. Aku mulai menyalin semua data itu ke dalam hard disk eksternal yang kubawa dari tasku. Aku juga mengunduh token perbankan digitalnya yang tersinkronisasi di browser. Kebodohan Johan yang lain, dia menyimpan password internet banking di fitur autosave browser karena malas mengetik ulang. Rencana jahat mulai tersusun rapi di kepalaku, bab demi bab. Aku tidak akan melaporkannya ke polisi sekarang. Jika dia dipenjara sekarang, asetnya mungkin disita negara, tapi Siska masih bisa menikmati sisa-sisa harta yang sudah dia berikan. Itu tidak adil. Siska juga harus hancur. Mereka berdua harus merasakan miskin yang sesungguhnya. Aku akan memainkan peran sebagai akuntan bayangan. Aku akan mengacaukan aliran dananya. Aku akan membuat seolah-olah Johan melakukan pencucian uang yang ceroboh ke rekening luar negeri, rekening yang sebenarnya kucipatkan dan ku kendalikan kuncinya. Aku akan memindahkan aset-aset likuidnya sedikit demi sedikit, sampai perusahaan itu kosong melompong seperti cangkang kerang. Sambil menunggu proses penyalinan data selesai, aku melihat foto wallpaper laptopnya. Bukan foto kami, tapi foto mobil sport barunya. Benda mati lebih berharga baginya daripada istri yang menemaninya dari nol. Nikmatilah waktu, meeting MU di Surabaya. Mas, bisikku pada layar laptop yang menyala terang. Karena saat kamu pulang nanti, kamu masih akan melihat istrimu yang manis dan penurut. Kamu tidak akan tahu bahwa istrimu sedang menggali kuburan untukmu, tepat di bawah kakimu sendiri. Data selesai disalin. Aku mematikan laptop, mengembalikan posisi kursi seperti semula, dan membersihkan sidik jariku di keyboard dengan tisu basah. Aku keluar dari ruangan itu dan menguncinya kembali. Kunci cadangan itu kusimpan di tempat yang paling aman, di dalam braku. Aku berjalan ke dapur, menyeduh teh hangat. Di luar, matahari mulai condong ke barat. Aku duduk di ruang makan yang megah namun sepi, menyeruput tehku dengan tenang. Duka karena kehilangan anakku masih ada, nyeri dan dalam. Tapi kini, duka itu memiliki teman baru, dendam yang membara. Aku tidak akan menangis lagi. Air mataku terlalu mahal untuk laki-laki seperti Johan. Mulai hari ini, setiap detik dalam hidupku didedikasikan untuk melihatnya hancur. Pagi itu, Jakarta Selatan terasa begitu sibuk. Hiruk-pikuk manusia yang mengejar ambisi beradu dengan deru mesin kendaraan yang memadati jalanan Senopati. Aku duduk di sudut sebuah kafe yang cukup tersembunyi, tempat yang sering dikunjungi para pekerja lepas dan eksekutif muda yang ingin bekerja dengan tenang. Di hadapanku, secangkir americano dingin yang es batunya mulai mencair menemani laptop Johan yang kini menjadi senjata utamaku. Aku mengenakan kacamata hitam besar dan masker medis, berpura-pura sedang flu agar tidak ada kenalan yang mengenaliku. Seharusnya, aku sedang berada di rumah, beristirahat total pasca kuretase 2 hari yang lalu. Namun, adrenalin yang memompa di tubuhku jauh lebih ampuh daripada obat penghilang rasa sakit manapun. Rasa sakit fisik akibat kehilangan bayiku memang masih ada, berdenyut nyeri setiap kali aku bergerak terlalu cepat. Tapi rasa sakit itu justru menjadi bahan bakar yang membuat fokusku semakin tajam. Layar laptop menampilkan antarmuka internet banking korporat milik perusahaan Johan. Token fisik berwarna biru yang kucuri dari laci meja kerjanya tergeletak di samping cangkir kopi. Ini adalah kunci menuju jantung kerajaannya. Johan selalu merasa dirinya pintar dengan memisahkan rekening operasional resmi dan rekening dana taktis. Rekening taktis inilah yang dia gunakan untuk menampung uang hasil manipulasi pajak, kickback dari kontraktor, dan dana investor yang dia sunat. Dia pikir rekening ini aman karena tidak tercatat dalam pembukuan resmi yang diserahkan ke kantor pajak. Dia salah besar. Justru karena tidak tercatat resmi,
Uang di sini tidak memiliki perlindungan hukum. Jika hilang, dia tidak bisa melapor ke polisi tanpa membuka aib kejahatannya sendiri. Tadi malam, Johan meneleponku lewat video call. Wajahnya terlihat segar, latar belakangnya dinding kamar hotel bintang 5 di Surabaya. Dia bertanya dengan nada khawatir yang dibuat-buat, "Gimana keadaan kamu, Dek? Masih sakit perutnya? Mas kepikiran terus di sini." Aku berakting sempurna. Dengan wajah pucat tanpa riasan dan suara lemah, aku menjawab bahwa aku baik-baik saja dan memintanya fokus bekerja. Padahal, aku tahu persis, di luar frame kamera itu, ada botol wine yang sudah terbuka dan mungkin Siska sedang menunggu di kamar mandi. Kebohongan itu begitu lancar keluar dari mulutnya, membuatku sadar bahwa laki-laki yang kunikahi ini bukan lagi manusia, melainkan aktor watak yang sangat berbakat. Kembali ke layar laptop. Jariku menari di atas trackpad. Targetku hari ini adalah memindahkan dana sebesar 20 miliar rupiah dari rekening taktis itu. Tapi aku tidak akan mentransfernya ke rekeningku. Itu terlalu bodoh dan mudah dilacak. Sebagai mantan manajer keuangan, aku tahu cara bermain cantik. Aku telah menyiapkan sebuah perusahaan cangkang, shell company, yang terdaftar di negara bebas pajak, lengkap dengan dokumen legalitas yang terlihat meyakinkan namun sebenarnya fiktif. Aku mulai memasukkan angka-angka itu. 0 demi 0 yang berderet panjang. Uang ini seharusnya bisa digunakan untuk membayar gaji karyawan tepat waktu, atau memperbaiki kualitas bangunan proyeknya yang sering dia kurangi spesifikasinya demi untung besar. Tapi tidak. Uang ini selama ini dia gunakan untuk memanjakan egonya dan wanita simpanannya. Kini, uang ini akan lenyap. Jantungku berdegup kencang saat sistem meminta kode respon dari token. Ini adalah momen krusial. Jika Johan mengaktifkan notifikasi SMS banking ke ponsel utamanya, tamatlah riwayatku. Namun, aku ingat kebiasaan Johan. Dia sangat paranoid istrinya tahu soal uang ini, jadi dia mengalihkan semua notifikasi rekening taktis ini ke email rahasia, bukan ke nomor ponsel. Dan tentu saja, aku sudah meretas email itu semalam dan mematikan fitur notifikasinya untuk sementara. Aku menekan tombol di token fisik. Angka 6 digit muncul. Aku mengetikkannya ke kolom verifikasi di layar. Klik. Transaksi berhasil diproses. Tulisan hijau itu muncul di layar, memberikan kepuasan yang nyaris orgasmik. 20 miliar rupiah melayang dalam hitungan detik. Berpindah dari brankas Johan menuju lubang hitam yang tidak akan pernah bisa dia jangkau kembali. Dalam mutasi rekening, transaksi ini tercatat sebagai pembayaran konsultasi manajemen proyek internasional kepada perusahaan cangkang yang kubuat. Jika nanti diaudit, transaksi ini akan terlihat seperti Johan sedang berusaha melarikan uangnya sendiri ke luar negeri. Aku sedang menjebaknya. Aku membuat skenario seolah-olah Johan sedang melakukan pencucian uang, money laundering, yang ceroboh. Belum selesai sampai di situ. Aku membuka aplikasi penyunting dokumen. Aku butuh tanda tangan basah Johan untuk beberapa dokumen pengalihan aset properti. Di dalam tas, aku membawa stempel digital dan file scan tanda tangan Johan yang resolusinya sangat tinggi. Dulu, Johan sering memintaku membantunya mengurus dokumen saat dia malas ke kantor, jadi dia memberiku akses ke tanda tangan digitalnya. Biar praktis, katanya dulu. Kepraktisan itu kini menjadi bumerang yang akan memenggal lehernya. Dengan teliti, aku menempelkan tanda tangan itu pada surat kuasa penjualan aset. Aku membuat surat kuasa tertanggal mundur, seolah-olah Johan sudah merencanakan penjualan ruko-ruko strategisnya sejak 3 bulan lalu. Dokumen ini akan kuserahkan ke notaris kenalan lamaku yang bisa sedikit dikondisikan, dengan alasan Johan sedang sibuk di luar kota dan butuh proses cepat. Suasana kafe semakin ramai saat jam makan siang tiba. Orang-orang tertawa, mengobrol soal pekerjaan, atau sekadar bergosip. Mereka tidak tahu bahwa wanita berwajah pucat di pojok ruangan ini baru saja melakukan perampokan senyap yang akan meruntuhkan sebuah imperium bisnis kecil. Aku menutup laptop pelan-pelan, menyesap sisa kopi yang sudah encer. Ponselku bergetar. Pesan dari Johan masuk. "Dek, meeting lancar. Kayaknya proyek ini bakal untung gede. Nanti Mas belikan tas baru ya buat hibur kamu." Aku tersenyum miring di balik maskerku. Tas baru? Dia bahkan tidak sadar bahwa uang untuk membeli tas itu baru saja hangus. Dia masih merasa sebagai raja dunia,
Padahal tahtanya sudah mulai keropos dimakan rayap yang dia pelihara di rumahnya sendiri. "Makasih, Mas. Hati-hati ya," balasku singkat. Aku membereskan barang-barangku. Langkahku terasa ringan saat keluar dari kafe. Matahari Jakarta yang terik tidak lagi terasa menyiksa. Justru rasanya seperti sorot lampu panggung yang menyambut sang pemain utama. Ini baru permulaan. Babak penghancuran finansial sudah dimulai. Sekarang, saatnya bermain dengan mental mereka. Uang bisa dicari lagi, tapi kepercayaan dan ketenangan jiwa, sekali rusak, tidak akan pernah bisa utuh kembali. Aku menyetop taksi dengan gerakan anggun. Tujuanku selanjutnya bukan pulang ke rumah, tapi ke sebuah konter pulsa pinggir jalan untuk membeli kartu perdana sekali pakai. Siska, wanita yang tersenyum menang di video itu, adalah targetku berikutnya. Apartemen mewah di kawasan Kuningan itu menjulang tinggi dengan kaca-kaca yang memantulkan cahaya matahari sore. Dari kejauhan, bangunan itu tampak kokoh dan prestisius, lambang keberhasilan bagi siapa saja yang tinggal di sana. Siska tinggal di salah satu unit penthouse junior di sana. Aku tahu itu karena tagihan maintenance-nya selalu mampir ke email Johan yang sudah kusadap. Johan membanggakan apartemen itu sebagai investasi, padahal sertifikatnya masih diagunkan ke bank untuk modal proyek lain. Siska, tentu saja, tidak tahu fakta ini. Dia tahunya Johan membelikan apartemen itu tunai atas namanya sebagai bukti cinta. Cinta? Jangan bercanda. Johan hanya mencintai dirinya sendiri. Siska hanyalah trofi, dan trofi itu kini akan kugunakan untuk memukul balik pemiliknya. Aku duduk di dalam mobilku yang terparkir di seberang lobi apartemen. Aku tidak berniat turun. Aku hanya ingin memastikan atmosfer tempat ini sebelum melancarkan serangan psikologisku. Di tanganku, sebuah ponsel murah dengan kartu perdana baru sudah siap. Tidak ada yang bisa melacak nomor ini kembali padaku. Siska adalah wanita yang tipikal. Cantik, muda, ambisius, tapi memiliki insecurity yang besar soal masa depan. Dia tahu posisinya sebagai wanita simpanan sangat rentan. Dia butuh jaminan. Dan jaminan terbesar baginya adalah harta. Dia merasa aman karena memegang kunci apartemen mewah dan mobil mahal. Tapi bagaimana jika rasa aman itu diguncang? Aku membuka aplikasi WhatsApp di ponsel murah itu. Foto profil Siska terlihat berseri-seri, menggendong bayi laki-laki mereka. Statusnya bertuliskan, "My Little Prince, My King. Family Forever." Family? Kata itu membuat darahku mendidih. Dia yang menghancurkan keluargaku berani bicara soal keluarga? Jari jemariku dengan dingin mengetik pesan pertama. Aku tidak ingin langsung memaki. Itu cara kuno dan murahan. Teror terbaik adalah teror yang terdengar seperti nasihat, tapi menyuntikkan racun keraguan ke dalam otak. "Hai cantik, hidupmu terlihat sempurna ya di Instagram. Tapi hati-hati, jangan terlalu percaya diri. Coba cek sertifikat apartemen yang kamu tinggali sekarang. Kamu yakin itu sudah atas namamu? Atau jangan-jangan Johan diam-diam menjaminkannya ke bank untuk menutupi utang perusahaannya? Kasihan kalau nanti kamu dan bayimu diusir satpam karena apartemennya disita bank." Cuma mengingatkan sesama wanita. Send. Aku mematikan ponsel itu sejenak, membayangkan reaksi di seberang sana. Pesan itu spesifik. Pesan itu menyerang ketakutan terbesarnya, menjadi miskin dan terbuang. Aku tahu Siska bukan wanita bodoh, dia pasti akan langsung mengecek. Dan ketika dia tidak menemukan sertifikat asli, karena memang sertifikat itu ada di brankas bank, kepanikan akan mulai merayap. Malam harinya, drama yang kunantikan akhirnya dimulai. Johan pulang ke rumah sekitar pukul 9 malam. Dia terlihat jauh lebih tua dari biasanya. Wajahnya kusut, kemejanya lecek, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Sepertinya, perjalanan bisnis, pura-puranya tidak berakhir menyenangkan. Aku menyambutnya di ruang tengah dengan daster sopan dan wajah sendu. "Mas sudah pulang? Kok kelihatan capek banget?" sapaku lembut sambil mengambil tas kerjanya. Johan menghela napas panjang, menghempaskan tubuhnya ke sofa. "Iya, Dek. Proyek di Surabaya kacau balau. Mas pusing. Klien rewel." Bohong. Dia pusing bukan karena klien. Dia pusing karena Siska. Aku berjalan ke dapur untuk membuatkannya teh jahe hangat.
Dari dapur, aku bisa mendengar ponsel Johan berdering terus-menerus. Bukan nada dering biasa, tapi nada khusus yang aku tahu dia atur untuk Siska. Dia merejek panggilan itu berkali-kali. Namun, telepon itu berbunyi lagi. Akhirnya, dengan geraman kesal, dia mengangkatnya. "Halo, aku kan sudah bilang aku lagi di rumah. Jangan telepon terus." Suara Johan meninggi, tertahan agar tidak terdengar sampai ke dapur. Aku menajamkan telinga, sengaja berlama-lama mengaduk gula. "Apaan sih? Yang? Kamu dapat info dari mana? Itu orang iseng." Johan mendesis, nada suaranya mulai panik. "Sertifikatnya aman. Ada di notaris, lagi proses balik nama. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Aku ini kasih kamu segalanya." Hening sejenak, lalu Johan menyela dengan kasar. "Yang nggak bisa sekarang. Kamu pikir ngurus dokumen gampang? Sabar dong. Jangan nuntut melulu. Perusahaan lagi cash flow seret, kamu malah nambah beban pikiran." Senyum kemenangan terukir di bibirku. Umpanku dimakan dengan lahap. Siska pasti sedang histeris di ujung sana, menuntut bukti kepemilikan apartemen. Dan Johan, yang uangnya baru saja hilang 20 miliar karena ulahku tadi siang, pasti sedang dalam kondisi sumbu pendek. Tekanan dari dua arah, kehilangan uang misterius dan tuntutan wanita simpanan, akan membuatnya gila perlahan-lahan. Aku berjalan kembali ke ruang tengah membawa nampan teh, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Saat aku muncul, Johan buru-buru mematikan teleponnya dan memasukkannya ke saku celana. Dia mencoba tersenyum padaku, tapi senyumnya terlihat seperti orang yang sedang menahan sakit gigi. "Siapa yang telepon malam-malam begini? Mas? Klien lagi?" tanyaku polos. "Iya biasa, kontraktor bawel minta termin cair," jawabnya gelagapan. Tangannya gemetar saat menerima cangkir teh dariku. Aku duduk di sampingnya, memijat bahunya yang tegang. "Mas jangan terlalu diforsir kerjanya. Kesehatan Mas lebih penting. Kalau ada masalah uang, kan kita bisa hidup sederhana dulu. Yang penting kita bersama." Johan menatapku. Ada kilatan rasa bersalah di matanya, tapi itu hanya bertahan sedetik sebelum tertutup kembali oleh arogansinya. "Kamu tenang aja. Mas ini pengusaha sukses. Masalah kecil begini bisa Mas atasi. Kamu fokus aja pemulihan biar kita bisa program hamil lagi." Aku mengangguk patuh, menyembunyikan rasa jijik yang luar biasa. Program hamil lagi? Dengan laki-laki yang baru saja membentak ibu dari anaknya yang lain? Tidak akan pernah. Malam itu, Johan tidak bisa tidur. Dia bolak-balik di tempat tidur, berkali-kali mengecek ponselnya, lalu keluar ke balkon untuk merokok. Aku berbaring memunggunginya, mataku terbuka lebar dalam kegelapan. Ponsel murah di tasku bergetar pelan satu kali. Balasan dari Siska. Aku baru membacanya saat Johan sedang di kamar mandi. "Siapa kamu? Tahu dari mana soal sertifikat? Jangan coba-coba nakut-nakutin gue. Johan cinta mati sama gue." Aku tidak membalas. Diam adalah jawaban yang lebih menakutkan. Biarkan dia menebak-nebak. Biarkan dia mencurigai semua orang. Teman Johan, karyawan kantor, atau bahkan saingan bisnis. Rasa curiga itu akan membuatnya semakin posesif dan menuntut, sifat yang paling dibenci Johan. Keretakan sudah dimulai. Di kantor, uangnya lenyap. Di rumah keduanya, kedamaiannya hilang. Dan di rumah ini, di samping istri sah yang dia anggap bodoh, dia merasa aman. Padahal, akulah sutradara dari semua mimpi buruk yang sedang dan akan dia alami. Besok adalah waktunya untuk tahap selanjutnya, audit mendadak. Aku akan memastikan bahwa badai yang sesungguhnya akan datang menghantam tepat di wajahnya saat dia merasa paling tidak siap. Selamat tidur, Mas Johan. Nikmatilah sisa-sisa malam tenangmu, karena besok neraka akan bocor di kantormu. Langit di atas kawasan bisnis Sudirman tampak seperti memar raksasa yang membengkak, berwarna ungu kehitaman, pertanda badai besar akan segera menghantam Jakarta. Angin kencang mulai menderu di antara celah gedung-gedung pencakar langit, membuat kaca-kaca jendela bergetar halus. Aku duduk di sebuah coffee shop di lantai dasar gedung seberang kantor Johan. Dari sini, aku memiliki pemandangan sempurna ke arah lobi gedung tempat suamiku bertahta. Kopi di hadapanku sudah dingin,
tak tersentuh. Fokusku sepenuhnya tertuju pada layar laptop dan pemandangan di seberang jalan. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Ini adalah waktu yang tepat. Biasanya, setelah makan siang, kewaspadaan orang menurun. Johan pasti sedang bersiap untuk rapat rutin dengan para manajer, rapat yang biasanya hanya berisi omong kosong motivasi untuk menutupi kebobrokan manajemennya. Di layar laptopku, draft surel yang sudah kusiapkan sejak semalam kini meminta konfirmasi terakhir untuk dikirim. Surel itu bukan surel biasa. Lampirannya berisi bom nuklir bagi karir Johan, 2 versi laporan keuangan. Satu versi adalah laporan, cantik, yang dia serahkan ke kantor pajak dan investor, di mana keuntungan dimanipulasi agar pajaknya kecil namun bonafiditasnya terlihat tinggi. Versi kedua adalah laporan, real, yang penuh dengan catatan aliran dana ilegal, suap pejabat, dan tentu saja, pembelian aset pribadi menggunakan uang perusahaan yang dikategorikan sebagai biaya operasional. Aku menarik napas panjang. Mengingat wajah bayi kami yang tak sempat melihat dunia, dan mengingat tawa Johan saat menggendong bayi Siska. Rasa ragu itu lenyap seketika. Dengan satu ketukan jari telunjuk yang mantap, aku menekan tombol send. Send. Surel itu terkirim serentak ke alamat email pengaduan Dirjen Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, dan 5 investor terbesar yang memegang saham mayoritas di proyek-proyek Johan. Aku juga menyertakan, CC, buta ke beberapa wartawan ekonomi yang haus berita skandal korporasi. Hanya butuh waktu 45 menit. Aku melihat kepanikan mulai terjadi. Awalnya, hanya terlihat beberapa orang berlari kecil di lobi gedung seberang. Namun tak lama kemudian, 2 mobil minibus hitam dengan plat merah berhenti tepat di depan pintu utama. Beberapa pria berseragam rompi khusus turun dengan langkah tegap. Di punggung mereka tertulis jelas instansi yang paling ditakuti para pengusaha nakal. Mereka masuk dengan membawa koper-koper untuk menyita dokumen. Ponselku yang terhubung dengan akses CCTV ruangan Johan, yang dulu kupasang diam-diam dengan alasan memantau kinerja cleaning service, menampilkan drama yang memuaskan secara live. Di layarku, Johan terlihat pucat pasi. Dia berdiri dari kursi kebesarannya, tangannya gemetar memegang telepon gagang. Dia membentak sekretarisnya, lalu membanting gagang telepon itu. Para petugas masuk ruangannya tanpa mengetuk. Wajah Johan berubah dari marah menjadi ketakutan murni. Dia mencoba menghalangi mereka mengambil laptop di mejanya, laptop yang sama yang sudah kukuras datanya semalam, tapi tentu saja dia tidak berdaya. Ponselku berdering. Nama, suamiku, muncul di layar. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya. Aku harus terdengar tenang, seolah aku adalah istri yang sedang berduka di rumah, bukan eksekutor yang sedang menonton hukuman mati suaminya dari seberang jalan. "Halo, Mas? Kenapa telepon jam segini?" tanyaku lembut. Dek, gawat." Suara Johan terdengar putus-putus. Napasnya memburu seperti orang tercekik. Kantor digerebek. Orang pajak sama polisi datang. Mereka sita semuanya. Rekening perusahaan dibekukan barusan. "Apa? Kok bisa, Mas? Bukannya Mas bilang semuanya aman?" Aku menyuntikkan nada kaget yang meyakinkan. "Aku nggak tahu. Ada yang bocorin data asli. Pasti ada pengkhianat di kantor ini," teriaknya histeris. Terdengar suara keributan di latar belakang, seseorang membacakan surat perintah penyitaan. "Dek, dengerin Mas. Kamu harus tolong Mas sekarang juga. Ini hidup mati kita." "Tolong apa, Mas? Aku takut." Brankas di rumah. Brankas yang dibalik lukisan di ruang kerja. Johan berbisik tajam, suaranya penuh tekanan. Di situ ada uang tunai asing, emas batangan, sama sertifikat-sertifikat penting yang gak atas nama aku. Itu satu-satunya pegangan kita kalau rekening bank disita semua. Kamu ambil kuncinya, terus amankan isinya. Bawa ke rumah ibu kamu sekarang juga. Jangan sampai orang penyita datang ke rumah sebelum kamu amanin itu." Aku terdiam sejenak, menikmati detik-detik kehancurannya. Brankas itu, aku tahu isinya. Itu adalah tabungan masa depan yang dulu kami kumpulkan bersama, yang belakangan ini dia tambah dengan uang hasil korupsi untuk persiapan kabur bersama Siska jika sewaktu-waktu bisnisnya runtuh. Dia pikir aku tidak tahu rencananya.
Kunci berangkasnya yang gantungan merah kecil itu kan, Mas? Tanyaku pelan. Iya. Iya benar. Cepat ambil, Dek. Mas mohon. Aku menatap keluar jendela. Hujan mulai turun deras, membasahi kaca kafe. Nggak bisa, Mas, jawabku datar. Hah? Maksud kamu apa nggak bisa? Kamu di rumah kan? Aku di rumah. Tapi kuncinya nggak ada. Nggak ada gimana? Jangan main-main, Kirana. Itu uang miliaran. Johan mulai membentak, lupa bahwa dia sedang butuh bantuan. Mas ingat waktu aku pendarahan kemarin? Waktu aku telepon Mas berkali-kali tapi Mas nggak angkat karena sibuk pesta. Aku mulai mengubah nada bicaraku. Dingin. Menusuk. Kirana, ini bukan waktunya bahas itu. Cepat cari kuncinya. Aku sudah membuangnya. Mas, potongku tegas. Kunci itu sudah aku buang ke kali belakang rumah pagi ini. Bersama semua rasa hormatku sama kamu. Hening. Di ujung telepon, hanya terdengar napas Johan yang tertahan. Kamu gila? Bisiknya tak percaya. Mungkin, jawabku santai. Sama gilanya dengan kamu yang merayakan anak harammu saat anak sahmu meninggal. Kamu minta aku selamatkan harta kamu? Maaf, Mas. Sama seperti kamu membuang kesempatan untuk melihat anak kita bernapas terakhir kali, aku juga membuang satu-satunya napas buatan untuk hidup kamu. Kirana, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kita bisa miskin. Kita bisa gembel. Johan berteriak histeris. Bukan kita, Mas. Tapi kamu. Kamu yang akan miskin. Kamu yang akan jadi gembel. Aku punya caraku sendiri untuk bertahan hidup tanpa uang harammu. Kirana, tunggu. Jangan tutup. Aku mematikan sambungan telepon. Jariku langsung menekan tombol blok untuk nomornya. Di layar laptop, aku melihat Johan membanting ponselnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Para petugas langsung memiting tangannya karena dianggap melawan. Dia diseret keluar dari ruangannya sendiri, seperti seorang kriminal kelas 3. Mataku mengikuti sosoknya yang digiring masuk ke dalam lift. Air mataku menetes satu, tapi bukan karena sedih. Itu adalah air mata pelepasan. Beban berat di dadaku sedikit terangkat. Badai di luar sana semakin mengganas, kilat menyambar-nyambar langit Jakarta. Tapi bagiku, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi Johan. Dan aku akan menjadi penonton setia di barisan paling depan. Aku membereskan laptopku, menutup tagihan kopi, dan berjalan keluar. Hujan deras langsung menyambutku, tapi aku tidak peduli. Aku membiarkan air hujan membasahi wajahku, menyamarkan jejak tangis dan membersihkan sisa-sisa Kirana yang lemah. Sekarang, saatnya memastikan Siska juga mendapatkan bagiannya dari penderitaan ini. Berita penangkapan dan penggerebekan kantor properti milik Johan menyebar lebih cepat daripada virus. Belum sampai aku tiba kembali di kawasan Pondok Indah, notifikasi di ponselku sudah meledak. Akun gosip Lambe Turah mengunggah video amatir saat Johan diseret keluar gedung dengan wajah ditutupi jas. Captionnya provokatif, suami miliarder terciduk. Diduga gelapkan dana investor rom pajak triliunan. Karma Israel. Komentar netizen membanjir, penuh caci maki dan spekulasi liar. Aku membaca komentar-komentar itu dengan perasaan hampa. Dulu, aku akan pasang badan membela nama baik suamiku. Sekarang, akulah yang mengirimkan info anonim ke admin akun gosip itu tentang lokasi penangkapan agar wartawan infotainment bisa standby di sana. Taksi online yang kutumpangi berhenti agak jauh dari rumah karena jalanan macet total. Hujan masih turun rintik-rintik, menciptakan suasana suram di sore yang kelabu. Aku berjalan kaki menuju rumah kami, atau lebih tepatnya, rumah yang sebentar lagi akan menjadi milik bank. Dari kejauhan, aku sudah melihat keramaian di depan gerbang. Mobil polisi, mobil dari pihak bank, dan beberapa mobil wartawan memenuhi jalan. Pita garis kuning polisi dan stiker besar berwarna merah bertuliskan, disita dalam pengawasan bank, sudah tertempel menyolok di pagar hitam yang megah itu. Johan ada di sana. Ternyata dia tidak langsung ditahan di kantor polisi, melainkan dibawa pulang dulu untuk menyaksikan penyitaan aset pribadinya sebagai barang bukti. Dia berdiri di tengah hujan, basah kuyup,
kemeja putihnya yang mahal kini transparan dan kotor. Wajahnya yang dulu selalu mendongak sombong, kini tertunduk lesu. Dia menatap rumah impiannya yang kini haram dia masuki. Adegan selanjutnya lebih menyedihkan. Sebuah truk towing datang. Petugas leasing turun dengan surat tugas. Mereka akan menarik mobil sport kebanggaan Johan yang terparkir di carport. Mobil itu, B10-an, ditarik paksa. Johan mencoba berteriak, mencoba menghalangi petugas dengan sisa tenaganya yang lemah. "Jangan, itu mobil saya. Saya bisa bayar cicilannya. Jangan diambil," teriaknya parau. Salah satu petugas leasing mendorongnya pelan. "Maaf Pak, sudah nunggak 3 bulan dan sekarang aset Bapak dibekukan negara. Ini prosedur." Johan tersungkur di aspal basah. Tidak ada satupun teman sosialitanya yang datang membantu. Tidak ada rekan bisnis yang membela. Dia sendirian. Benar-benar sendirian di tengah kerumunan orang yang hanya ingin merekam penderitaannya untuk konten media sosial. Aku berdiri di balik pohon besar di seberang jalan, mengamati semuanya. Aku tidak berniat mendekat. Aku tidak ingin terlibat dalam drama penyitaan itu. Posisiku aman. Harta pribadiku, warisan dari mendiang ayahku dan tabungan hasil kerjaku sendiri sebelum menikah, sudah kupisahkan jauh-jauh hari dengan perjanjian pranikah yang dulu Johan tertawakan karena dianggap nggak romantis. Sekarang, perjanjian itulah yang menyelamatkanku dari kewajiban menanggung utangnya. Tiba-tiba, Johan menoleh. Matanya liar mencari-cari seseorang. Mungkin dia mencari Siska? Atau mencariku? Ngomong-ngomong soal Siska, aku teringat sesuatu. Saat Johan sibuk dengan urusan penyitaan ini, apa yang dilakukan Ratu di istana keduanya? Aku mengeluarkan ponsel keduaku, mengecek aplikasi pelacak GPS yang pernah kupasang di sistem navigasi mobil yang dipakai Siska, mobil yang secara teknis masih atas nama perusahaan Johan. Titik GPS itu bergerak cepat meninggalkan apartemen Kuningan, menuju arah Bandara Soekarno-Hatta. Aku tersenyum sinis. Tepat seperti dugaanku. Tadi, sesaat setelah berita penggerebekan kantor Johan muncul di TV, aku mengirimkan satu pesan terakhir ke nomor Siska menggunakan nomor anonimku. Johan habis. Dia bakal dipenjara minimal 15 tahun. Semua aset bakal disita, termasuk apartemen yang kamu tempati dan mobil yang kamu pakai. Polisi sedang menuju ke apartemenmu sekarang untuk menyita barang bukti. Kalau kamu nggak mau ikut terseret kasus pencucian uang dan melahirkan di penjara, mending kamu lari sekarang. Bawa apa yang bisa dibawa. Itu adalah gertakan. Polisi belum tentu ke apartemennya secepat itu. Tapi ketakutan adalah motivator terbaik. Siska, wanita yang katanya mencintai Johan apa adanya, ternyata memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Lewat akses CCTV apartemen yang juga sudah kuretas, keamanan digital Johan dan orang-orang di sekitarnya sungguh menyedihkan. Aku sempat melihat rekaman 1 jam yang lalu. Siska panik. Dia tidak menangis memikirkan nasib Johan. Dia justru sibuk membuka lemari besi kecil di kamar tidurnya. Dia mengeruk semua perhiasan pemberian Johan, kalung berlian, jam tangan mewah, gelang emas. Dia juga mengambil tumpukan uang tunai, dana darurat, yang disimpan Johan di sana. Dia memasukkan semuanya ke dalam koper besar, bersama dengan baju-baju brandednya. Dia bahkan tidak lupa membawa koleksi tas mewahnya. Di layar rekaman itu, Siska sempat berhenti sejenak, menatap foto Johan di nakas. Lalu, dengan gerakan dingin, dia membalikan bingkai foto itu hingga tertelungkup. Dia menggendong bayinya, menarik kopernya, dan keluar dari pintu apartemen tanpa menoleh lagi. Dia kabur, meninggalkan Johan yang sedang hancur lebur sendirian. Kembali ke masa kini, di depan rumah Pondok Indah. Johan akhirnya menyerah. Dia duduk bersimpu di trotoar saat mobilnya dibawa pergi menjauh. Petugas bank selesai memasang segel di pintu rumah. Mereka mengunci gerbang, meninggalkan Johan di luar pagar istananya sendiri. Johan merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya yang layarnya sudah retak parah tapi masih bisa menyala. Dia menempelkan ponsel itu ke telinga. Aku tahu siapa yang dia telepon. Siska. Aku bisa membayangkan nada sambung yang tidak akan pernah diangkat. Atau mungkin, nomor itu sudah tidak aktif. Bahu Johan terguncang hebat. Dia berteriak frustrasi ke arah ponselnya,
lalu membanting benda itu ke aspal hingga hancur berkeping-keping. Kali ini benar-benar mati total. Istana pasirnya sudah runtuh. Sapuan ombak kenyataan telah meratakan segalanya. Tidak ada lagi Sio Johan yang arogan. Tidak ada lagi papa pewaris tahta. Yang ada hanyalah seorang laki-laki basah kuyup yang tidak punya tempat pulang. Aku memutar tubuh, membelakangi pemandangan menyedihkan itu. Sudah cukup untuk hari ini. Aku memanggil taksi lain untuk membawaku ke rumah ibu. Aku akan menginap di sana malam ini. Ibu pasti sudah mendengar beritanya dan khawatir setengah mati. Aku akan datang sebagai korban yang perlu ditenangkan, menantu malang yang suaminya ternyata penjahat. Di dalam taksi, aku memejamkan mata. Lelah, tapi puas. Namun, ini belum berakhir. Membuatnya miskin hanyalah satu hal. Membuatnya menyadari bahwa ini semua adalah akibat perbuatannya, dan membuatnya hidup dalam penyesalan seumur hidup, adalah babak terakhir yang harus kusiapkan. Dia tidak akan dipenjara selamanya. Uang dan pengacara licik mungkin bisa membuatnya lolos dari jeruji besi dengan hukuman minimal atau status tahanan kota karena bangkrut total. Dan saat itulah, saat dia menjadi rakyat jelata yang terhina, aku akan memberikan pukulan terakhir. Jalan, Pak, kataku pada sopir taksi, ke arah Jakarta Barat. Bagian 1, jatuh ke dasar jurang. Jakarta Barat tidak pernah tidur. Namun bagi Johan, insomnia ini bukan disebabkan oleh ambisi mengejar proyek miliaran rupiah seperti dulu, melainkan oleh gigitan nyamuk dan hawa panas yang menyekap napas. Di sebuah kamar berukuran 3x3 meter di kawasan Tambora, sebuah labirin gang senggol yang matahari pun segan masuk, Johan terbangun dengan napas tersengal. Kipas angin kecil berkarat di sudut ruangan berputar dengan suara krek-krek-krek yang menyedihkan, seolah mengejek nasib tuannya. Baling-balingnya hanya memutar udara panas yang bercampur dengan aroma lembab jamur dinding dan bau got yang menguap dari selokan di depan pintu kos. Johan meraba sisi tempat tidurnya, sebuah kasur busa tipis yang sudah kempes di bagian tengah, beralaskan sprei motif bunga yang warnanya sudah pudar. Tangannya mencari-cari ponsel pintar flagship keluaran terbarunya, kebiasaan refleks yang belum hilang. Namun, jarinya hanya menyentuh layar retak sebuah ponsel bekas merek Cina yang ia beli seharga Rp300.000 di konter pulsa pinggir jalan seminggu yang lalu. Realitas menghantamnya seperti palu godam setiap kali ia membuka mata. Ini bukan mimpi buruk yang akan hilang saat ia membasuh muka dengan air hangat dari water heater di kamar mandi marmernya di Pondok Indah. Ini adalah hidupnya sekarang. 30 hari. Hanya butuh waktu 30 hari bagi semesta untuk membalikan telapak tangannya. 30 hari yang lalu, ia masih Tuan Johan, CEO properti yang disegani, yang tanda tangannya bisa mencairkan dana ratusan miliar. Hari ini, ia hanyalah Johan, penghuni kos kamar nomor 4 yang menunggak uang sewa minggu ini. Johan bangkit duduk, kepalanya berdenyut nyeri. Rasa lapar melilit perutnya dengan kejam. Tadi malam ia hanya makan sebungkus mie instan mentah yang diremukan karena ia kehabisan gas portabel, dan malas meminta air panas ke tetangga kos yang memandangnya dengan tatapan curiga, seolah ia adalah buronan narkoba. Ia berjalan gontai menuju cermin kusam yang tergantung miring di dinding. Bayangan di cermin itu membuatnya ingin memalingkan wajah. Di mana perginya pria gagah yang selalu tampil klimis dengan setelan jas Italia? Sosok di cermin itu tampak seperti hantu. Tulang pipinya menonjol tajam, matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam pekat, dan kulit wajahnya kusam, berminyak, serta ditumbuhi brewok yang tidak terawat. Rambutnya yang dulu selalu rapi dengan pomade mahal, kini lepek dan gondrong tak beraturan. "Kau menyedihkan, Johan," bisiknya pada pantulan dirinya sendiri. Suaranya parau, serak karena jarang bicara dan terlalu banyak merokok-rokok ketengan murah yang asapnya membuat dadanya sesak. Ingatannya melayang pada hari eksekusi itu. Hari di mana istana pasirnya runtuh. Ia ingat betul momen ketika Siska meninggalkannya. Itu bukan perpisahan dramatis seperti di film-film. Itu adalah pengkhianatan yang sunyi dan pengecut. Saat Johan sedang diperiksa maraton oleh penyidik kepolisian selama 2x24 jam, sebelum akhirnya dilepaskan dengan status tahanan kota karena kebangkrutan korporasi, Siska sedang sibuk mengemasi barang-barang. Ketika Johan akhirnya bisa pulang, bukan ke rumah Pondok Indah yang disegel, tapi ke apartemen Siska dengan harapan mendapat pelukan hangat, ia menemukan unit itu kosong melompong. Siska tidak hanya membawa bajunya.
Dia membawa segalanya. TV 60 inci, sound system, koleksi jam tangan Johan yang ia titipkan di sana, bahkan mesin kopi espresso kesayangan Johan. Yang tersisa hanya selembar kertas post-it kuning di pintu kulkas yang tertempel miring. Sorry, Jo. Aku nggak bisa hidup susah. Anak ini butuh masa depan, dan kamu bukan lagi masa depan itu. Jangan cari aku. Johan meraung hari itu. Ia berteriak memaki nama Siska hingga suaranya habis. Memukul dinding apartemen kosong itu sampai buku-buku jarinya berdarah. Wanita yang ia berikan segalanya, wanita yang demi dirinya ia rela menyakiti Kirana, istri yang tulus mencintainya, ternyata hanyalah benalu yang loncat mencari inang baru saat pohon tempatnya bernaung tumbang. Lamunan Johan buyar saat gedoran keras terdengar di pintu kamarnya. "Woi, Bang Jo, bayar sewa nggak lo hari ini?" Suara cempreng ibu kos terdengar menggelegar. Johan tersentak. Jantungnya berpacu cepat karena panik. Ia mengintip dari celah jendela Nako yang kotor. Ibu kos, wanita parubaya bertubuh gempal dengan daster batik, berdiri berkacak pinggang di depan pintu. "Sabar, Bu. Saya lagi nunggu transferan teman." Johan berbohong, suaranya bergetar. Transferan. Dari minggu lalu ngomongnya transferan. Kalau sampai nanti sore nggak ada duit, angkat kaki lo. Gue nggak butuh penghuni gembel. Langkah kaki ibu kos menjauh, diiringi gerutuan panjang tentang orang kota yang lagaknya sokaya tapi bayar kosan nunggak. Johan merosot di balik pintu, memeluk lututnya. Air mata frustrasi menetes membasahi celana pendeknya yang lusuh. Ia tidak punya teman yang akan mentransfer uang. Semua teman sosialitanya sudah memblokir nomornya. Grup WhatsApp CEO Muda Jakarta yang dulu ia banggakan sudah mendepaknya keluar dengan alasan menjaga integritas grup dari skandal. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sisa uang yang ia miliki. 3 lembar uang 2000-an yang kumal dan beberapa koin 500-an. Totalnya Rp7.500. Rp7.500. Dulu, ini bahkan tidak cukup untuk membayar parkir valet di mal tempat ia biasa meeting. Sekarang, ini adalah nyawanya untuk bertahan hidup 24 jam ke depan. Perutnya kembali berbunyi, kali ini lebih keras dan menyakitkan. Ia harus makan. Ia harus keluar dari lubang tikus ini, meski di luar sana matahari Jakarta siap memanggang kulitnya dan tatapan orang-orang siap menguliti harga dirinya. Bagian 2, ziarah ke masa lalu yang menolak. Johan mengenakan satu-satunya kemeja yang masih layak. Kemeja biru muda yang kerahnya sudah agak kekuningan karena keringat dan deterjen murah. Ia mencoba merapikan rambutnya dengan air keran. Ia punya rencana hari ini, rencana putus asa. Ia akan mendatangi rumah orang tuanya. Mertua Kirana. Orang tuanya tinggal di kawasan Tebet, di sebuah rumah tua yang nyaman. Dulu, Johan adalah anak emas, kebanggaan keluarga yang selalu dipamerkan ibunya saat arisan. "Anakku CEO, mantuku manajer keuangan, cucuku nanti pewaris tunggal." Begitu ibunya selalu membual. Johan berjalan kaki keluar dari gang, menahan napas saat melewati tumpukan sampah yang menggunung di ujung jalan. Ia naik angkutan umum, berdesak-desakan dengan pedagang sayur dan anak sekolah. Aroma keringat bercampur parfum murah di dalam angkot membuatnya mual. Johan yang terbiasa duduk di jok kulit Mercedes-Benz dengan AC dual zone, kini harus merasakan sikutan orang asing dan panasnya mesin mobil tua di bawah kakinya. Perjalanan 1 jam terasa seperti 1 tahun. Sesampainya di Tebet, ia berdiri di depan pagar rumah masa kecilnya. Rumah itu tampak asri, tak berubah. Ada rasa rindu yang membuncah di dadanya. Mungkin, pikirnya, ibu akan memaafkannya. Mungkin bapak akan meminjamkannya modal untuk bangkit. Darah lebih kental daripada air. Kan? Johan menekan bel. 5 menit berlalu. Tidak ada jawaban. Ia menekan lagi, kali ini lebih lama. Pintu terbuka. Bukan pembantu, tapi ibunya sendiri yang keluar. Wajah wanita tua itu tampak lelah dan tegang. Saat melihat Johan berdiri di balik pagar dengan pakaian lusuh dan wajah berantakan, ekspresi ibunya bukan kerinduan, melainkan ketakutan. "Bu." Johan memanggil lirih, tangannya memegang jeruji pagar. "Buka pagarnya, Bu. Ini Johan."
Ibunya tidak bergerak maju. Ia berdiri kaku di teras, memandang sekeliling jalanan perumahan seolah takut tetangga melihat. "Pergi, Johan," kata ibunya, suaranya bergetar namun tajam. Johan ternganga. "Apa? Bu, ini aku, anak ibu. Aku butuh bantuan, Bu. Aku nggak punya tempat tinggal. Aku lapar." "Kamu tahu berapa kali polisi dan orang bank datang ke sini mencari kamu minggu lalu?" Ibunya mendesis, air mata mulai menggenang di matanya yang keriput. "Bapakmu sampai serangan jantung ringan gara-gara malu. Tetangga semua menggunjing kita. Kamu penipu, Johan. Kamu koruptor." "Itu fitnah, Bu. Aku dijebak. Aku bangkrut karena kesalahan manajemen, bukan korupsi." Johan mencoba membela diri, putus asa. "Cukup. Jangan bawa masalahmu ke rumah ini. Kami ini pensiunan, kami ingin hidup tenang di sisa umur kami. Jangan seret kami ke neraka yang kamu buat sendiri. Kamu sudah dewasa, kamu yang berbuat, kamu yang tanggung jawab. Bu, tolong sedikit saja. Buat makan. Buat sewa kos." Johan mulai terisak, tangannya menggapai-gapai lewat celah pagar. "Pulanglah ke istrimu. Minta maaf sama Kirana. Dia wanita baik yang kamu sia-siakan. Mungkin cuma dia yang masih punya hati buat kamu. Jangan kembali ke sini sebelum kamu bersih." Ibunya berbalik badan, masuk ke dalam rumah, dan membanting pintu. Suara kunci diputar terdengar jelas, seperti vonis mati bagi harapan terakhir Johan. Johan merosot di depan pagar. Ia menangis tanpa suara. Matahari siang yang terik membakar tengkuknya, tapi ia merasa kedinginan. Ditolak oleh orang tua sendiri adalah jenis rasa sakit yang tidak ada obatnya. Ia benar-benar yatim piatu sekarang. Dari kejauhan, sebuah sedan hitam dengan kaca film gelap terparkir diam di bawah pohon rindang. Di dalamnya, Kirana duduk di kursi penumpang belakang, menyaksikan adegan itu lewat balik kacamata hitamnya. Wajahnya datar, tak berekspresi. Ibu mertua ternyata punya prinsip juga, gumam Kirana pelan. Atau mungkin hanya takut aset pensiunnya ikut disita. Kirana tidak merasa kasihan. Ia ingat bagaimana mertuanya itu dulu sering menyindirnya karena belum juga hamil. Bagaimana mereka memuja-muja Johan dan menganggap Kirana hanya beruntung dinikahi anak mereka. Sekarang, mereka membuang anak emas itu begitu kilau emasnya luntur menjadi karat. "Jalan, Pak," perintah Kirana pada sopirnya. "Biarkan dia jalan kaki." Bagian 3, rasa lapar yang menghina logika. Sore harinya, Johan kembali ke daerah Jakarta Barat. Kakinya melepuh karena sepatu pantofel lamanya, satu-satunya sepatu yang tersisa, sudah tidak layak pakai untuk berjalan jauh. Ia berjalan menyusuri trotoar berdebu di kawasan jembatan besi. Perutnya bukan lagi melilit, tapi terasa perih seperti diiris pisau. Asam lambungnya naik. Ia harus makan. Uang Rp7.500 di sakunya terasa semakin berat, sebuah beban keputusan yang krusial. Ia berhenti di depan sebuah warteg sederhana. Kaca etalasenya memampangkan tumpukan lauk, ayam goreng kuning yang berminyak, rendang yang kuahnya kental, telur dadar tebal, dan sayur nangka. Aroma masakan itu menusuk hidungnya, membuat air liurnya menetes. Dulu, ia akan jijik makan di tempat seperti ini, takut kena tifus atau keracunan. Sekarang, tempat ini terlihat seperti restoran bintang 5 Michelin di matanya. Johan melangkah masuk dengan ragu. Lantai ubinnya lengket. Meja kayunya dilapisi karpet plastik yang sudah sobek di sana-sini. Ia duduk di bangku panjang, diapit oleh seorang kuli bangunan yang merokok kretek dan seorang pengemudi ojek online yang sedang menyeruput es teh. "Makan, Mas?" tanya pelayan warteg, seorang wanita muda dengan daster yang menyeka keringat di dahinya. Johan menelan ludah. Ia menatap deretan lauk itu. Matanya terpaku pada ayam goreng. "Ayam berapa, Mbak?" tanyanya pelan. "Ayam 12.000, Mas. Pakai nasi jadi 15. Jantung Johan mencelos. 15.000. Uangnya hanya setengah dari itu. Ia menunduk malu, merasakan panas merambat ke telinganya. Kalau nasi sama sayur nangka aja. 7.000. Pakai kuah kan?" "Iya. Sama air putih anget aja ya,
yang gratis, cicit Johan. Harga dirinya runtuh sepenuhnya di hadapan sepiring nasi sayur. Pelayan itu menatapnya sekilas dengan tatapan aneh, mungkin heran melihat pria dengan sisa-sisa potongan rambut mahal memesan menu termurah, tapi ia tetap melayaninya. Piring seng diletakkan di hadapannya. Nasi putih hangat yang mengepul, disiram kuah gulai encer, dan sesendok sayur nangka muda. Tidak ada daging, tidak ada telur. Hanya karbohidrat dan serat. Johan menatap piring itu. Tangannya gemetar saat memegang sendok tipis yang bengkok. Suapan pertama terasa hambar, tapi bagi perutnya yang kosong, itu adalah anugerah. Ia makan dengan cepat, rakus, nyaris tersedak. Ia tidak peduli lagi dengan etika makan table manner yang dulu ia agung-agungkan. Ia hanyalah seekor hewan yang kelaparan. Di tengah kunyahannya, seorang pengamen masuk. Seorang anak kecil dekil dengan ukulele butut, menyanyikan lagu pop yang liriknya ia ganti sembarangan. Anak itu berdiri tepat di samping telinga Johan, menyodorkan kantong plastik bekas permen. Johan berhenti mengunyah. Ia merogoh sakunya. Kosong. Uangnya pas Rp7.000 untuk bayar makan, sisa Rp500 perak entah jatuh di mana. Gak ada, Dek, kata Johan lemah, tanpa menoleh. Pelit amat sih Om, baju doang ke meja, celetuk anak itu sinis, lalu pindah ke pelanggan sebelah. Kata-kata anak itu menancap di hati Johan. Baju doang ke meja. Ya, dia hanyalah casing kosong sekarang. Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar dari televisi tabung 14 inci yang bertengger di atas lemari pendingin minuman di pojok warung. Acara infotainment sore sedang tayang. Johan mendongak, dan dunianya seakan berhenti berputar. Di layar TV yang buram itu, wajah Kirana muncul. Berita utama, istri tabah Johan Pratama bangkit dari keterpurukan, sumbangkan aset pribadi untuk Yayasan Yatim Piatu. Di layar, Kirana terlihat cantik, anggun, mengenakan pakaian putih bersih, sedang tersenyum lembut sambil membagikan bingkisan kepada anak-anak panti. Wajahnya bersinar, glowing, tanpa jejak kesedihan. Kontras sekali dengan Johan yang duduk di warteg kumuh dengan mulut penuh nasi sayur. Wartawan mewawancarai Kirana. Suara lembut istrinya, mantan istrinya, terdengar jernih. Saya hanya ingin move on, Mas. Apa yang terjadi pada mantan suami saya adalah pelajaran berharga. Saya tidak dendam. Saya hanya ingin fokus menata hidup baru dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Doakan saja Mas Johan bisa menemukan jalan yang benar. Cih, munafik, batin Johan menjerit. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu Kirana tidak munafik. Kirana menang. Wanita itu berhasil mengubah narasi menjadi viktim yang bangkit bak pahlawan, sementara Johan adalah villain yang hancur lebur. Orang-orang di warteg ikut menonton. Gila ya, tuh lakinya bego benar, komentar si tukang ojek di sebelah Johan. Istri spek bidadari gitu diselingkuhin. Sekarang rasain dah, makan tuh selingkuhan. Katanya lakinya bangkrut total. Bang, gelapin duit pajak, sahut pelayan warteg. Sekarang mungkin lagi ngumpet di kolong jembatan. Mereka tidak sadar bahwa laki-laki, bego, yang mereka bicarakan sedang duduk di sebelah mereka, menunduk dalam-dalam menyembunyikan wajahnya ke piring nasi. Johan ingin berteriak, ingin membela diri, tapi ia tidak punya suara. Ia sadar, di mata masyarakat, ia sudah mati secara sosial. Ia adalah sampah. Johan menghabiskan suapan terakhirnya dengan rasa asin air mata yang menetes ke piring. Ia bangkit, meletakkan uang Rp7.000 yang sudah lecek di meja kasir, dan bergegas keluar. Di luar, langit Jakarta mulai gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala, namun masa depan Johan gelap gulita. Tiba-tiba, ponsel butut di sakunya bergetar. Sebuah pesan masuk. Johan membukanya dengan tangan gemetar. Nomor tak dikenal. Besok sore jam 4 di Taman Kota GBK. Aku mau bicara soal perceraian kita. Datanglah, aku akan bawa sedikit uang untukmu. Nama pengirim tidak ada, tapi Johan tahu siapa itu. Jantungnya berdegup kencang. Kirana. Ada secercah harapan liar di benaknya. Uang. Kirana mau memberinya uang. Mungkin Kirana masih kasihan padanya? Mungkin Kirana ingin rujuk? Atau setidaknya, memberinya modal untuk kabur dari Jakarta?
Harga dirinya melarangnya untuk datang. Tapi perutnya yang baru terisi setengah dan bayangan diusir ibu kos nanti malam memaksanya berpikir realistis. Ia butuh uang itu. Ia akan merangkak ke kaki Kirana jika perlu, asalkan ia bisa keluar dari neraka kemiskinan ini. Johan membalas pesan itu dengan jari gemetar, "Aku akan datang, Dek. Terima kasih." Malam itu, Johan tidur di emperan toko yang sudah tutup, karena ia benar-benar diusir oleh ibu kos. Ia tidur beralaskan kardus, memeluk tas kresek berisi baju gantinya. Ia menatap langit malam yang keruh oleh polusi, membayangkan wajah Kirana. Besok adalah penentuannya. Bagian 1, panggung terakhir. Kawasan Gelora Bung Karno, GBK, sore itu adalah definisi dari Jakarta yang metropolis dan sukses. Langit sore berwarna jingga keemasan, memantul indah di kaca-kaca gedung pencakar langit SCBD yang menjadi latar belakang taman kota. Udara terasa lebih segar di sini, berkat pepohonan rindang yang terawat rapi. Di sekeliling, kehidupan kelas menengah atas Jakarta berdenyut. Para eksekutif muda yang baru pulang kantor berlari santai, jogging, dengan sepatu running seharga jutaan rupiah, smartwatch melingkar di pergelangan tangan mereka. Gadis-gadis influencer berpose di depan air mancur, tertawa renyah membuat konten. Aroma kopi mahal dari kafe-kafe outdoor tercium samar. Kirana duduk di sebuah bangku taman yang posisinya strategis, sedikit terpisah dari keramaian namun memiliki pandangan luas. Ia telah tiba 30 menit lebih awal. Bukan karena tidak sabar, tapi karena ia ingin menyerap energi tempat ini. Ia ingin merasakan kontras yang akan segera terjadi. Penampilan Kirana hari ini adalah sebuah pernyataan perang yang sunyi. Ia mengenakan gaun midi berbahan linen premium berwarna broken white, potongan yang sederhana namun memancarkan aura old money. Di kakinya terpasang sepatu hak tinggi Manolo Blahnik yang elegan. Rambutnya dibiarkan tergerai dengan gelombang natural, wajahnya dipoles makeup tipis yang menonjolkan kesegaran kulitnya. Di pangkuannya, sebuah tas Hermes Kelly hitam tergeletak angkuh. Isi tas itu bukan hanya dompet dan lipstik. Di dalamnya ada amplop coklat berisi dokumen legal yang akan memutus benang terakhir yang mengikatnya dengan masa lalu, dan segepok uang tunai, bukan untuk membantu, tapi untuk menghina. Kirana mengecek jam tangannya. Pukul 16.05. Dari kejauhan, di antara kerumunan orang-orang yang berpakaian sporty dan modis, sesosok anomali berjalan mendekat. Sosok itu seperti noda kotor di atas kanvas lukisan yang indah. Johan. Laki-laki itu berjalan dengan langkah seret. Ia mengenakan kemeja yang sama dengan kemarin, namun ia berusaha memasukkannya ke dalam celana agar terlihat rapi. Usaha yang sia-sia karena celana itu terlihat kedodoran dan kumal. Wajahnya. Tuhan, wajah itu. Kirana hampir tidak mengenalinya. Pria yang dulu begitu sombong dengan dagu terangkat, kini berjalan dengan kepala tertunduk, matanya liar dan gelisah. Seolah takut ada satpam yang akan mengusirnya karena dikira gelandangan. Ada rasa sakit yang menusuk di dada Kirana saat melihatnya. Bukan rasa sakit karena cinta, melainkan rasa sakit sisa trauma. Inikah pria yang dulu kupuja? Inikah ayah dari anakku? Betapa rapuhnya dia tanpa uang. Johan melihat Kirana. Langkahnya terhenti sejenak. Matanya melebar. Ia melihat Kirana seperti melihat malaikat. Atau mungkin melihat mesin ATM berjalan. Ia mempercepat langkahnya, setengah berlari kecil, napasnya terdengar memburu saat ia sampai di hadapan Kirana. Aroma tubuh Johan langsung tercium. Bau keringat yang sudah mengering berhari-hari, bau apek pakaian yang tidak dicuci, dan bau samar minyak angin. Kirana tidak bergeming, tidak menutup hidung. Ia ingin mencium bau kekalahan ini. "Dek?" Johan menyapa, suaranya pecah. Ia berdiri canggung, tangannya meremas ujung kemejanya. "Duduk," perintah Kirana singkat. Suaranya datar, tanpa emosi. Johan duduk di ujung bangku, memberi jarak 1 meter. Ia tidak berani menatap mata Kirana langsung. Ia menatap sepatu mahal Kirana, lalu menatap sepatu bututnya sendiri yang ujungnya sudah menganga. Bagian 2, pengakuan sang arsitek karma. "Kamu kelihatan sehat, Dek." Johan memulai percakapan basa-basi, suaranya bergetar. "Cantik. Seperti dulu waktu kita pertama ketemu." Kirana tidak tersenyum.
Jangan basa-basi, Mas. Waktuku mahal. Aku ada jadwal spa jam 5 nanti. Kalimat itu menampar Johan. Jadwal spa. Sementara dia bingung mencari tempat tidur nanti malam. Langsung saja, Kirana membuka tasnya, mengeluarkan amplop coklat tebal dan meletakkannya di bangku, di ruang kosong antara mereka. Ini surat gugatan cerai. Sudah aku tanda tangani. Pengacaraku sudah mengatur semuanya. Kamu tinggal tanda tangan di halaman terakhir. Alasan perceraian, KDRT psikis, penelantaran, dan perzinahan. Bukti-bukti sudah lengkap. Johan menatap amplop itu dengan nanar. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Dek, apa nggak bisa kita bicara dulu? Mas tahu masalah. Mas hilaf. Siska itu, dia setan. Dek, dia guna-guna Mas mungkin. Mas sekarang sadar, cuma kamu yang tulus sama Mas. Johan mulai menangis. Ia bergeser mendekat, mencoba meraih tangan Kirana. Tolong kasih Mas kesempatan kedua, Dek. Kita mulai lagi dari nol. Mas janji bakal kerja keras. Mas bakal jadi suami yang baik. Mas rindu kamu. Kirana menarik tangannya dengan cepat, tatapannya menajam setajam silet. Mulai dari nol. Kirana tertawa kecil, tawa yang terdengar mengerikan di telinga Johan. Kamu pikir hidup ini permainan monopoli yang bisa di-restart kalau kamu kalah? Kamu bukan mulai dari nol, Mas. Kamu mulai dari minus. Minus moral, minus harga diri, minus hati nurani. Johan terdiam, air matanya membasahi pipi yang kotor. Kamu bilang kamu rindu aku? Atau kamu rindu uangku? Kamu rindu kenyamanan hidup bersamaku? Kirana mencondongkan tubuhnya sedikit, menatap lurus ke dalam bola mata Johan yang keruh. Mas beneran menyesal? Simpan penyesalanmu buat Tuhan. Kalau kamu masih ingat cara berdoa, potong Kirana dingin. Aku kesini bukan untuk mendengar rengekanmu. Aku kesini untuk memastikan satu hal. Bahwa kamu tahu kenapa hidupmu hancur. Johan mendongak, bingung. Maksud kamu? Hidupku hancur karena nasib sial? Dek, audit itu salah manajemen. Siska kabur. Salah manajemen? Kirana menggeleng pelan, senyum sinis tersungging di bibirnya. Mas kamu itu CEO, tapi naif sekali. Kirana membuka kunci ponselnya, menunjukkan sebuah foto. Foto layar laptop Johan yang sedang menampilkan transfer dana taktis. Tanggal 3 Desember. Pukul 10 pagi. Saat kamu sibuk berbohong bilang lagi meeting di Surabaya, padahal lagi check-in sama Siska. Siapa menurutmu yang mentransfer dana 20 miliar dari rekening taktismu ke perusahaan cangkang fiktif di Panama? Mata Johan membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku, bisik Kirana. Aku yang punya akses tokenmu. Aku yang membuat seolah-olah kamu melakukan money laundering. KA kamu. Johan tergagap. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya disedot habis. Siapa yang mengirim email anonim ke Dirjen Pajak lengkap dengan 2 versi laporan keuanganmu yang asli dan palsu? Lanjut Kirana, nadanya semakin menekan. Aku yang kirim saat aku ngopi di seberang kantormu, melihat kamu digelandang polisi. Tubuh Johan mulai gemetar hebat. Ia seperti melihat monster, bukan istrinya. Dan Siska. Kirana terkekeh pelan. Kamu pikir dia kabur karena insting? Tidak. Aku yang menerornya. Aku kirim pesan, aku sadap CCTV apartemennya, aku buat dia paranoid bahwa dia akan ikut di penjara kalau tidak segera lari. Aku yang mengusirnya dari hidupmu supaya kamu benar-benar sendirian saat jatuh. Kenapa? Johan akhirnya bisa bersuara, sebuah bisikan penuh horor. Kenapa kamu tega, Kirana? Aku ini suamimu. Kita pernah saling cinta. Kenapa kamu sekejam ini? Pertanyaan itu membuat atmosfer di sekitar mereka berubah beku. Kirana berdiri perlahan. Postur tubuhnya tegak, menantang langit. Kamu tanya kenapa? Suara Kirana tidak lagi pelan. Ada getaran amarah yang akhirnya ia lepaskan, amarah yang selama sebulan ini ia bekukan dalam es. Ingat malam itu, Mas? Malam di rumah sakit? Kirana menunjuk ke arah perutnya sendiri.
Di sini, di rahim ini, ada anak kita. Darah daging kita yang kita tunggu 5 tahun. Malam itu dia sekarat. Mas. Aku kesakitan sendirian. Aku pendarahan. Aku telepon kamu puluhan kali. Aku butuh suamiku. Aku butuh bapak dari anakku. Mata Kirana berkaca-kaca, tapi ia menolak untuk menangis. Air matanya sudah kering untuk pria ini. Dan di mana kamu? Kamu sedang pesta. Kamu sedang tertawa-tawa di SCBD, mengangkat gelas wine, merayakan kelahiran anak harammu dengan pelacur itu. Kamu sebut dia, pewaris tahta. Kamu bilang ke aku lewat chat, jangan lebay, terima aja anak ini. Kamu ingat itu? Johan menunduk dalam-dalam, bahunya berguncang hebat. Ia ingat. Demi Tuhan, ia ingat dan itu menghantuinya setiap malam. Saat anak kita berhenti bernapas, kamu memilih membunuh masa depannya demi kesenangan sesaatmu. Maka, aku bersumpah di depan jasad bayi kita. Kirana mendekatkan wajahnya ke telinga Johan, berbisik dengan nada yang akan menghantui Johan sampai liang lahat. Bahwa aku akan membunuh masa depanmu juga. Aku akan pastikan kamu merasakan kehilangan yang sama. Kehilangan harapan. Kehilangan pegangan. Kehilangan segalanya. Johan menangis meraung, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia jatuh berlutut di atas paving blok taman, memeluk kaki Kirana. Ampun, Dek, ampun. Mas salah. Mas berdosa. Kirana tidak menendangnya, tapi ia juga tidak menyentuhnya. Ia hanya membiarkan Johan bersujud di kakinya yang beralaskan sepatu mahal. Pemandangan itu menarik perhatian beberapa orang yang lewat, tapi Kirana tidak peduli. Biar dunia melihat. Berdiri, perintah Kirana dingin. Johan perlahan berdiri, wajahnya basah oleh air mata dan ingus, terlihat sangat menyedihkan. Kirana mengambil amplop di bangku tadi. Ia mengeluarkan segepok uang. Bukan uang ratusan ribu merah. Tapi uang pecahan 20.000 dan 10.000. Totalnya mungkin hanya 500.000 rupiah. Tanda tangani surat ini sekarang. Pulpennya ada di dalam, kata Kirana. Dengan tangan gemetar, Johan mengeluarkan pulpen, menaruh kertas di atas lututnya, dan menandatanganinya. Ia tidak membacanya lagi. Ia sudah tidak punya daya tawar. Kirana mengambil kembali map dokumen itu, memastikannya sah. Lalu, ia melemparkan gepokan uang receh itu ke dada Johan. Uang-uang kertas itu berhamburan jatuh ke tanah, sebagian tertiup angin sore. Itu pesangon untukmu. Cukup untuk beli tiket bus ekonomi pulang ke kampung halamanmu, atau untuk makan di warteg seminggu lagi. Terserah kamu. Dek? Jangan panggil aku Dek lagi, namaku Kirana. Dan bagi kamu, Kirana sudah mati bersama bayinya. Bagian 3, epilog yang membebaskan. Kirana berbalik badan. Ia melangkah menjauh dengan mantap. Suara sepatu hak tingginya mengetuk paving block dengan irama yang tegas. Tek, tek, tek. Irama kemenangan. Di belakangnya, ia mendengar Johan memanggil namanya sekali lagi, sebuah teriakan putus asa yang panjang dan menyayat. Kirana aa. Kirana tidak menoleh. Ia tidak berhenti. Ia terus berjalan menuju mobil jemputannya yang menunggu di lobi selatan. Angin sore menerbangkan rambutnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dadanya terasa lapang. Tidak ada lagi sesak. Tidak ada lagi dendam yang mengganjal. Semuanya sudah lunas terbayar. Ia masuk ke dalam mobil. Interior kulit yang wangi dan dingin menyambutnya. Kemana, Bu? Tanya sopir pribadinya. Kirana menyandarkan kepalanya, menatap keluar jendela. Ia melihat Johan dari kejauhan, masih berlutut memunguti uang receh yang berserakan di tanah, sementara orang-orang menatapnya dengan jijik. Pemandangan itu adalah penutup bab yang sempurna. Kirana menutup matanya, membayangkan wajah bayinya yang tenang. Mama sudah selesaikan tugas Mama, Nak. Kamu bisa tidur tenang sekarang. Penjahatnya sudah dihukum. Ke bandara, Pak, jawab Kirana, sebuah senyum tulus terukir di bibirnya. Saya mau ke Bali. Saya ingin melihat matahari terbit besok pagi sebagai wanita yang benar-benar merdeka. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan Johan yang semakin mengecil di kaca spion, meninggalkan masa lalu yang kelabu,